Di awal film memperlihatkan sebuah pesawat terbang yang telah mencapai batas jangkauan perlindungan dan sang pilot meminta izin untuk kembali ke pangkalan. Scene memperlihatkan seorang kapten yang sedang berdoa sebelum ia tidur. Lalu scene beralih ke 2 bulan sebelum itu. Pada bulan Desember tahun 1941, si kapten tadi yang bernama Ernie, ia bertemu seseorang pada hari Natal dan mereka saling bertukar hadiah. Sang kapten mengajak wanita itu untuk ikut bersamanya dan ia ingin menikahinya di pantai tropis, akan tetapi wanita itu menolaknya karena ia rasa belum waktunya. Sang kapten pun akan menunggu pujaannya itu sampai ia mau. Scene beralih ke dalam kapal. Kapten Ernie menanyakan bagaimana penjagaan malam pada malam itu. Charlie menjawabnya, sudah 3 hari masuk celah Pasifik, sejauh ini masih aman. Hanya saja ada insiden 2 awak kapal yang baku hantam. Lalu 2 orang itu dipanggil menghadap sang kapten. Flusser dan Shannon meminta maaf atas apa yang mereka perbuat. Karena berbaik hati, sang kapten hanya memperingatkan mereka untuk tidak mengulanginya lagi. Tiba-tiba kapten diminta ke anjungan dan mendapatkan laporan pengawal Eagle dan Harry keluar dari posisi 6 mil dari konvoi. Lalu kapal utama konvoi melapor bahwa mereka mendeteksi adanya kapal Jerman yang berjarak 20 mil, kemungkinan itu adalah U-boat. Dengan sigap, sang kapten akan mengejar kapal Jerman itu dan menyiagakan kapal pengawal lainnya, serta ia memperingatkan siaga tempur. Sang kapten memberi arahan kepada kapal Eagle untuk mengambil posisi di depan konvoi, sementara Dickie akan melindungi bagian kanan serta Harry agar segera ke posisinya semula. Mereka memantau radar permukaan dan siap berburu kapal selam di baringan 087 milik Jerman. Setelah terdetek, kapal selam itu semakin mendekat dan sudah dijangkau kaliber 5 inci. Tiba-tiba target menyelam dan menghilang keluar dari radar. Diperkirakan ia menuju ke konvoi. Sang kapten akan menuju jalur penyergapan di titik 096. Kecepatan sonar mendetek baringan 091 namun jaraknya tidak pasti dan sepertinya ia berbelok lari dari pengejaran. Namun sang kapten akan tetap berburu mereka, kini ada kontak di baringan 066. Sang kapten membanting kemudi ke kiri untuk pengejaran dan kontak terjadi lagi, kira-kira jarak mereka 1000 meter. Posisi mereka semakin dekat dan semakin mendekat. Saat mereka membanting kemudi ke kiri, sang kapten melawan arah ke kanan. Dan kontak pun tidak pasti serta suara baling-baling mereka menghilang. Kontak kembali muncul pada jarak 700 meter di baringan kanan dan mereka semakin mendekat. Setelah kontak berada di jarak minimum sonar, putaran kipas mereka semakin kuat dan mereka tepat berada di bawah kapal. Seketika bom air dijatuhkan, akan tetapi dirasa serangan tadi tidak mengenai mereka. Sang kapten memperingatkan pengawal yang lain karena arah kapal selam itu menuju ke arah konvoi. Tiba-tiba puing dan minyak terlihat di atas permukaan air dan mereka pun bersorak karena telah berhasil menenggelamkannya. Siaga tempur telah selesai. Kini kondisi kembali kepada kondisi 3. Sang kapten berterima kasih kepada krunya karena telah bekerja dengan baik. Rupanya Al Inggris yaitu Eagle dan Harry yang di awal keluar jalur, ternyata mereka menerima beberapa transmisi Jerman. Berarti musuh mereka ini masih ada. Seorang perwira kapal yang bernama Nystrom ingin meminta laporan posisi hari itu kepada kapten. Dan sang kapten memintanya untuk membawanya kembali ke posisi depan konvoi. Baru rehat sejenak, tiba-tiba ada suara mara bahaya yang berasal dari kapal dagang Yunani yaitu Despotiko. Kini siaga tempur kembali disiagakan. Tak berselang lama, sebuah torpedo meluncur dari baringan 160 yang mengarah kepada kapal penyelamat AS yaitu Cadena. Setelah selesai mengevakuasi, kapten menyuruh kapal Cadena untuk segera bergabung dengan konvoi secepatnya dengan formasi zigzag modifikasi. Dickie, Harry, dan Eagle melapor bahwa mereka mendeteksi kapal selam lain dan jumlah mereka ada 6 yang menjaga jarak dari depan konvoi. Sang kapten juga kembali mendapat info dari konvoi sejumlah transmisi Jerman berada di depan dan berbagi baringan. Cuaca semakin dingin dan itu berdampak pada beberapa peralatan. Kapal selam pun muncul ke permukaan untuk mencari udara dan hanya berjarak 3 mil dari Greyhound. Selain itu, radar menjadi tak akurat karena cuaca. Karena musuh sudah terpantau, Greyhound bersiap akan menyerang. Beberapa peluru ditembakkan tetapi tidak ada yang kena satupun. Meski mengalami beberapa kendala, mereka harus bersiap menghadapi para musuh di malam hari.
Suar mara bahaya kembali menyala di baringan 046 dan kapal selam terpantau di baringan 036. Semua senjata ditembakkan dan mereka hampir menembak kapal dagang yang tertutup awan. Kini para U-boat menyusup di antara para kapal barang dan itu membuat kapal pengawal kesulitan untuk menyerang karena kapal barang berada di jalur tembakan. Kapal Greyhound terkena tembakan kapal temannya sendiri dan di sisi lain ada kapal minyak yang terbakar. Sonar juga tak banyak membantu karena terlalu banyak baling-baling. Kapal selam Jerman mengeluarkan sesuatu dan itu menjadi sinyal untuk menyerang. Beberapa bom air dilepaskan akan tetapi mereka tertipu, rupa-rupanya alat itu tadi hanya pengalihan dari kapal mereka. Kapal minyak meledak dan di sana terlihat ada beberapa penyintas. Saat bersamaan, kapal Cadena mengirim pesan bahwa bagian belakang konvoi akan diserang. Sang kapten pun mengambil keputusan untuk menyelamatkan para penyintas dan segera akan membantu Cadena. 4 orang telah diselamatkan, kini mereka akan bergegas membantu yang lain. Lagi-lagi ada kapal yang meledak dan itu kapal perbekalan. Tak berselang lama pihak Jerman membajak saluran radio. Mereka mengancam akan menenggelamkan kapal-kapal yang lainnya dan termasuk Greyhound. Eagle dan Dicky mendapat kontak dari kapal selam sepertinya mereka akan bersiap menyerang. Baku tembak pun mulai terjadi dan suar menyala di mana-mana. Akibat insiden semalam, 5 kapal yang menjadi korban, 2 diantaranya rusak, 23 orang selamat, dan 210 dipastikan tewas. Kapal perang Eagle mendapat serangan lagi dan Greyhound akan segera membantu. Sang kapten mendapat laporan bahwa bom air hanya tersisa 6 bom saja. Lalu sang kapten akan melanggar protokol untuk meminta perlindungan udara dan waktu yang mereka butuhkan adalah 24 jam untuk masuk ke perlindungan udara. Kapal selamnya muncul lagi dan mereka mulai menembakinya. Greyhound dan Dicky berkolaborasi untuk melumpuhkan kapal selam itu. Karena kapal selamnya terlalu dekat, hal itu tidak terjangkau oleh senjata. Dicky pun ambil bagian menembakinya namun situasinya sama. Baku tembak terjadi di antara mereka dan Greyhound terkena ledakan. Beruntung Greyhound bisa mengatasi kapal selam itu. Atas insiden tadi, 3 orang terluka dan 3 orang gugur. Karena tak ada tempat untuk jenazah, mereka pun akan menenggelamkannya di lautan. Suar menyala lagi, kali ini berasal dari kapal Eagle. Ada beberapa korban dan kapal itu akan diderek oleh Cadena karena mengalami kerusakan. Yang lain bergantian tugas tetapi sang kapten tetap memandu. Pihak Eagle meminta izin untuk meninggalkan kapal karena kapal mereka akan tenggelam dan sang kapten pun mengizinkannya. Kali ini sang kapten akan meminta bantuan perlindungan udara di titik pertemuan dan pihak Inggris sudah menerima pesan serta bala bantuan sudah dikirim. Crap. His challenge, Uncle William, your answer, Baker. Sang kapten memakai sepatu pemberian kekasihnya. Di sini terlihat kaki kapten terluka sehingga berdarah. Lalu terdetek lagi 2 target di permukaan dan sang kapten memperingatkan yang lainnya. Ada 2 torpedo yang meluncur ke arah Greyhound dan Greyhound berusaha untuk menghindari keduanya. Setelah berhasil, mereka menggempur kapal selam itu dan menghancurkannya. Kini kapal selam yang kedua mulai membidik Greyhound. Bebarengan dengan itu, pesawat perlindungan datang membantu dan mereka berhasil menenggelamkannya. Dirasa tidak ada lagi kontak sonar dan radar, semua pengawal kembali ke posisi masing-masing. Kapal perang Inggris HMS Diamond menghubungi kapal Greyhound untuk menanyakan kondisi, dan sang kapten pun memberitahukan bahwa mereka kehilangan 7 kapal konvoi. Kini Diamond akan mengambil alih membawa konvoi dan kapal Greyhound dan 2 lainnya dipersilahkan pergi ke pangkalan London Derry. Hal yang paling mengesankannya adalah ini perlintasan kali pertama Kapten Ernie. Setelah perjalanan yang melelahkan itu, sang kapten ingin rehat di kabinnya, dan kapal konvoi yang lain memberikan apresiasi mereka kepada kapal para pengawal.
Kembali ke scene awal di mana sang kapten sedang berdoa sebelum ia tidur. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.